Saya Rama Rahayu akan menjelaskan tentang pelanggaran tidak menggunakan helm saat berkendara. Helm sendiri adalah bagian penting dalam berkendara. Fungsi utama helm adalah demi keselamatan. Tapi helm sering sekali disepelekan, akibatnya angka kecelakaan motor di Indonesia sendiri sangat tinggi. Pemerintah sendiri membuat pasal 106 ayat 8 yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Lalu berdasarkan pasal 290, para pengendara yang tidak memakai helm akan dikenakan denda tilang sebesar 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. Dengan karena itu, saya sendiri berkesimpulan bahwa helm sangat penting dalam berkendara agar dapat menjamin keselamatan pengendara dan penumpang. Nama saya Andar Jati dan saya akan menjelaskan tentang peraturan penerobosan lampu merah. Di Indonesia, sering sekali pengendara motor atau mobil menerobos lampu merah, dan fenomena ini sering sekali menimbulkan kecelakaan. Pelanggaran lampu merah sendiri diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang berkendara itu mesti melampaui lampu lalu lintas. Dalam hal ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor di jalan wajib mematuhi ketentuan lampu merah. Bunyi pasal 104 ayat 4 huruf E. Sehingga jika ada yang menerobos lampu merah, maka pengendara yang melanggar lampu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Dan menurut saya atau kesimpulan saya sendiri, bahwa menerobos lampu merah sendiri dapat menyebabkan kecelakaan fatal dan dapat merusak properti orang lain dan merugikan diri sendiri. Saya Muhammad Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang parkir sembarangan. Parkir sembarangan sendiri sering terjadi di Indonesia, diakibatkan karena banyak pemilik kendaraan bermotor atau mobil tidak memiliki lahan parkir. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dapat dikenakan pasal 287 ayat 3. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 atau sanksi-sanksi lain yang diatur dalam perda di provinsi, kota ataupun kabupaten. Dari kejadian ini saya simpulkan kita tidak boleh parkir sembarangan dimanapun, karena kalau kita parkir sembarangan akan ada kemungkinan terjadi kecelakaan yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Akan menjelaskan informasi tentang kebut-kebutan di Indonesia. Di Indonesia juga sering terjadi pelanggaran lalu lintas seperti kebut-kebutan di jalan. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sikap menanti para pelaku kebut-kebutan, sanksi ini dijelaskan dalam pasal 287 pasal 106 ayat 4. Saya Makarim Munawar dan hari ini saya akan memberitahukan informasi tentang berkendara di bawah umur. Di berbagai negara yang pasti memiliki batas umur untuk dapat mengendarai kendaraan, dan khususnya di Indonesia batas umur untuk menggunakan kendaraan adalah minimal 17 tahun. Karena usia di bawah 17 tahun tidak diperbolehkan untuk membuat SIM, lalu banyak faktor yang lain yaitu kesiapan mental yang belum matang, fisik belum mencukupi, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas yang rendah, dan tidak bisa mengklaim asuransi kecelakaan. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan anak di bawah umur yang mengendarai motor atau mobil dapat dikenakan denda 1 juta. Lalu kesimpulannya adalah patuhilah peraturan lalu lintas tersebut karena anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai motor atau mobil dan dapat dikenakan denda sebesar 1 juta.